Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan ABE 616311. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai konversi energi biomasa menjadi biogas, terutama adalah untuk mengetahui faktor-faktor penting dalam proses produksi biogas. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam proses produksi biogas, baik yang berasal dari substrat, faktor operasional, dan faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya atau terganggunya proses produksi biogas. Faktor-faktor yang berasal dari substrat meliputi komposisi dari substrat, kandungan TS, kandungan VS, ukuran partikel, rasio karbon nitrogen, rasio substrat terhadap bakteri. Kemudian faktor yang berasal dari operasional meliputi laju pembebanan, suhu, pH, hydraulic retention time, mixing atau pencampuran, alkalinitas, dan ada atau tidaknya pemisahan produk. Kemudian ada beberapa senyawa atau faktor yang dapat menghambat proses produksi biogas. Kita bahas satu persatu faktor-faktor ini. Kita mulai dari komposisi substrat. Kita tahu bahwa produksi biogas itu melibatkan reaksi redoks internal yang mengubah molekul-molekul organik menjadi metana atau CH4 dan CO2. Produksi metana dapat diperkirakan dari persamaan yang diajukan oleh Buswell pada tahun 1952, di mana bahan organik ditambah dengan air itu akan menghasilkan CH4, CO2, dan NH3. Nah, reaksi ini akan sangat bergantung pada jenis substrat yang digunakan. Seperti sebelumnya kita sampaikan bahwa pada dasarnya substrat dalam produksi biogas itu dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu karbohidrat yang meliputi gula, padi atau selulosa, kemudian substrat protein dan substrat lemak atau minyak. Untuk substrat karbohidrat, reaksi produksi biogas akan menghasilkan gas CH4 dan CO2 dalam jumlah yang sama, sehingga kandungan CH4 atau kandungan metana di dalam biogas adalah 50%. Sedangkan untuk substrat protein, metana yang dihasilkan itu adalah 55%. Dan untuk substrat lemak atau minyak sayur, maka biogas yang dihasilkan akan memiliki komposisi metana sebesar 70%. Berikut ini adalah komposisi biogas berdasarkan substrat. Kita ada sampah rumah tangga, sludge atau lumpur dari ipal, kemudian limbah pertanian, dan limbah industri pertanian. Bisa kita lihat di sini komponen-komponennya dari metana, CH4, kemudian CO2, nitrogen, dan oksigen. Ini adalah komponen-komponen yang paling besar dengan asumsi gasnya adalah gas kering tanpa H2O. Selain itu juga ada H2S. Bisa kita lihat bahwa sampah rumah tangga itu akan menghasilkan biogas dengan komponen metana paling rendah 50-60%, sedangkan limbah agroindustri menghasilkan metana yang paling besar mencapai 68%. Kemudian kita juga melihat bahwa sampah rumah tangga ini juga menghasilkan biogas dengan kandungan H2S yang rendah antara 100 hingga 900, sedangkan sludge dan limbah pertanian itu bisa menghasilkan biogas dengan kandungan H2S yang tinggi antara 1000 hingga 4000, bahkan untuk limbah pertanian itu bisa mencapai 10.000. Sedangkan limbah industri pertanian diharapkan menghasilkan H2S yang rendah sekitar 400 mg per meter kubik. Faktor yang kedua adalah kandungan TS atau padatan kering. Berdasarkan padatan kering atau TS dalam substrat, maka sistem dekomposisi anaerobik atau sistem anaerobic digestion dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem dengan padatan kering yang rendah atau low solid, yaitu dengan kadar TS kurang dari 10%. Kemudian yang kedua adalah sistem medium atau medium solid, itu dengan kandungan TS antara 15-20%. Dan sistem padatan tinggi atau high solid dengan kandungan TS 22-40%. Digester yang bekerja dengan kandungan TS yang tinggi dinamakan dengan anaerobik tipe kering atau dry anaerobik, sedangkan yang bekerja dengan TS rendah dinamakan anaerobik tipe basah atau wet anaerobik. Dan kita sudah menyinggungnya sedikit ketika kita membahas tipe-tipe
digester, di mana di bagian akhir kita sampaikan jenis digester skala industri untuk dry anaerobik. Kemudian faktor selanjutnya adalah kandungan VS. Padatan organik atau volatil solid dalam limbah organik diukur sebagai total padatan dikurangi kandungan abu, di mana kandungan abu ini diperoleh dari pembakaran sempurna. Biasanya dilakukan menggunakan furnace pada suhu 500 derajat selama sekitar 2 jam. Volatil solid terdiri atas fraksi padatan volatil yang dapat terdegradasi atau BVS, biodegradable volatil solid, dan padatan volatil refraktori atau refraktori volatil solid. Mengetahui BVS dari suatu limbah padat sangat membantu untuk menaksir tingkat biodegradabilitas limbah. Selain itu juga dapat mengetahui atau memperkirakan produksi biogas, laju pengumpanan bahan organik, dan rasio CN. Limbah yang dicirikan oleh VS yang tinggi dan refraktori volatil solid yang rendah sangat sesuai untuk proses anaerobic digestion. Faktor yang keempat adalah ukuran partikel. Ukuran partikel mempengaruhi laju perombakan substrat. Makin kecil ukuran partikel, makin cepat laju dekomposisi. Hal ini terjadi karena makin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan kontak itu menjadi makin besar. Pengecilan ukuran partikel akan meningkatkan laju produksi biogas dan mengurangi jumlah residu, sehingga mengurangi waktu penguraian. Hills dan Nakano menyatakan bahwa produksi biogas harian tertinggi terjadi pada digester dengan ukuran substrat. Dalam hal ini substratnya adalah tomat terkecil, yaitu dengan ukuran partikel 1,3 mm yang menghasilkan produksi biogas 5,34 liter atau 1,36 liter per liter volume digester. Sedangkan produksi biogas yang terendah terjadi pada substrat dengan ukuran terbesar yaitu 20 mm, di mana produksi biogasnya hanya 1,6 liter atau 0,4 liter per liter volume digester. Faktor yang kelima adalah rasio karbon terhadap nitrogen atau CN rasio. Nilai rasio CN yang baik bagi proses biogas berkisar antara 10 hingga 30 dengan nilai optimum antara 15 sampai 25. Rasio CN yang tinggi merupakan indikasi konsumsi nitrogen yang cepat oleh bakteri metanogen dan mengakibatkan produksi gas menjadi rendah. Pada rasio CN yang rendah, ada risiko kelebihan nitrogen sehingga akan terbentuk amonia. Nah, amonia ini akan menghambat proses biogas. Rasio CN yang optimum dapat dicapai dengan mencampurkan bahan-bahan yang memiliki rasio CN tinggi dan rendah. Misalnya, limbah padat organik dicampur dengan kotoran binatang. Tabel berikut ini menyajikan rasio CN beberapa limbah yang dapat dijadikan sebagai substrat dalam proses biogas. Misalnya, kotoran ayam, kotoran bebek, dan kotoran manusia itu memiliki rasio CN yang rendah, kurang dari 10, sekitar 8-9. Kotoran sapi memiliki rasio CN yang ideal, 28. Air kencing sapi, tetapi air kencing sapi itu rasio CN-nya bisa cukup rendah. Kemudian kotoran kambing itu juga rendah, 12. Tetapi kotoran domba, kotoran kerbau itu memiliki rasio CN yang bagus, 19 dan 24. Limbah cair babi itu memiliki rasio CN yang rendah, 5. Limbah cair pabrik kelapa sawit itu rasio CN yang baik, 20,3. Limbah pemotongan hewan antara 22 sampai 37 juga bagus. Kemudian bahan-bahan sisa-sisa hasil pertanian ya, seperti jerami, rumput, batang jagung, ya, jerami gandum, serbuk gergaji umumnya memiliki rasio CN yang tinggi. Nah, bahan-bahan ini beberapa di antaranya itu bisa dicampurkan untuk memperoleh rasio CN yang bagus di dalam proses produksi biogas. Misalnya, kotoran ayam itu bisa dicampurkan dengan jerami padi untuk menghasilkan rasio CN yang baik. Faktor yang keenam adalah rasio substrat terhadap bakteri atau F, rasio FM. Ada juga yang menyebutkan dengan rasio SI, substrat to inoculum. Sedangkan rasio FM adalah food to microorganism.
Agar dapat mengkonsumsi sejumlah kilogram substrat yang diperlukan, kita harus menyediakan sejumlah kilogram bakteri. Nah, rasio antara jumlah kilogram substrat yang disediakan terhadap kilogram bakteri yang tersedia untuk mengkonsumsi substrat dinamakan rasio umpan terhadap mikroorganisme atau rasio FM atau rasio substrat terhadap inokulum RAS atau rasio SI. Nah, rasio substrat terhadap mikroorganisme ini merupakan faktor kunci yang mengontrol dekomposisi anaerobik. Rasio ini merupakan faktor pengendali dalam semua proses perlakuan biologis. Pada suhu tertentu, konsorsium bakteri hanya bisa mengkonsumsi makanan secara terbatas per hari. Rasio FM yang rendah akan menghasilkan persentase yang lebih besar dari limbah yang diubah menjadi gas. Beberapa peneliti melaporkan rasio FM yang optimum adalah 1:1. Misalnya yang dilaporkan oleh Wang et al. Faktor yang ketujuh adalah laju pembebanan organik atau organic loading rate OLR. Proses penguraian anaerobik hanya merombak komponen organik dari substrat. Laju pembebanan organik atau organic loading rate OLR digunakan untuk mengevaluasi sistem digester. OLR adalah ukuran kemampuan atau kapasitas konversi biologis suatu sistem penguraian anaerobik. OLR dinyatakan dalam satuan kilogram COD atau kilogram VS per meter kubik reaktor. OLR tertinggi bagi sistem digester anaerobik kontinu adalah sekitar 3,0 kg VS per meter kubik per hari. Untuk sistem basah yang bekerja dengan pembebanan tinggi, misalnya sistem anaerobik kontak ya atau UASB, OLR bisa lebih tinggi lagi. Sistem buasa itu adalah brand atau merek ternama sistem anaerobik kontak, OLR dapat mencapai 4-8 kg VS per meter kubik per hari. Untuk digester tipe kering bisa melayani OLR yang lebih tinggi lagi. Misalnya, suatu digester kering volume setengah meter kubik diteliti pada kondisi mesofilik dengan OLR antara 8 hingga 14 kg VS per meter kubik per hari. OLR yang optimum adalah 10 kg VS per meter kubik per hari dengan dekomposisi VS mencapai 92,2% dan produksi metana mencapai 127 liter CH4 per gram VS per hari. Nilai OLR optimum digester kering tergantung dari substratnya. Misalnya, untuk digester kering dengan substrat dari fraksi organik sampah kota, OLR-nya antara 9,2 hingga 12,1. Sedangkan digester kering dengan substrat silase limbah jagung, OLR-nya adalah antara 12 hingga 15 kg VS. Nah, ini adalah cara menghitung OLR dan HRT. HRT adalah Hydraulic Retention Time yang nanti juga akan kita bahas karena keduanya ini saling berkaitan. Contohnya adalah misalnya kita memiliki digester dengan volume aktif 600 meter kubik, kemudian setiap hari ditambahkan kotoran sapi sebanyak 15 meter kubik atau 15.000 kg, maka hydraulic retention time atau waktu tinggal hidrolik itu dihitung dari kapasitas digester dibagi dengan laju pengumpanan substrat. Dalam hal ini HRT itu akan sama dengan 600 meter kubik dibagi 15 meter kubik per hari sama dengan 40 hari. Atau jika kita memerlukan untuk menghitung berapakah kapasitas atau berapakah volume aktif dari digester yang diperlukan, maka bisa kita balik kapasitas atau volume aktif digester itu sama dengan laju pengumpanan substrat tiap hari dikalikan dengan HRT. Ada catatan bahwa jika OLR terlalu tinggi, misalnya melebihi 4 kg dry solid per meter kubik per hari, maka akan timbul persoalan teknis seperti pencampuran atau rusaknya pompa atau kita akan memerlukan maintenance yang lebih cepat dibandingkan kalau bekerja dengan OLR yang standar. Berikutnya adalah masih contoh untuk menghitung OLR dan HRT. Jadi misalnya contoh tadi kita lanjutkan bahwa volume aktif digester 600 meter kubik, laju pengumpanan kotoran sapi per hari adalah 15 meter kubik atau 15.000 kg. Kemudian substrat tersebut memiliki kandungan TS 8%, maka TS yang ditambahkan tiap hari adalah 8% kali 15.000 kg atau
1.200 kg. Kemudian jika substrat tersebut memiliki kandungan PS 85%, maka PS yang ditambahkan tiap hari adalah 85% dikalikan TS sama dengan 85% kali 1.200 sama dengan 1.020 kg. Sehingga bisa kita hitung organic loading rate, OLR-nya adalah komponen organiknya saja ya dibagi dengan volume aktif digester, yaitu 1.020 dibagi 600 meter kubik, sehingga sama dengan 1,7 kg organik dry solid per meter kubik per hari. Jadi ini adalah OLR-nya. OLR-nya sama dengan 1,7 kg organik dry solid atau 1,7 kg bahan organik berbasis kering per meter kubik per hari. Faktor yang kedelapan adalah waktu tinggal hidrolik atau hydraulic retention time. Waktu tinggal hidrolik atau hydraulic retention time adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai degradasi bahan organik secara sempurna. Untuk sistem basah kita mengenal hydraulic retention time atau HRT. Sedangkan untuk digester tipe kering kita mengenal solid retention time atau SRT. Waktu retensi dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan, suhu proses, dan komposisi substrat. Waktu tinggal hidrolik untuk digester mesofilik berkisar antara 15-30 hari, dan untuk digester termofilik lebih cepat lagi, yaitu antara 12-14 hari. Waktu tinggal hidrolik berkaitan dengan ukuran digester dan laju pengumpanan seperti tadi dicontohkan, yaitu HRT sama dengan volume aktif dibagi laju pengumpanan substrat per hari atau LR. Jadi ini rumusnya, HRT adalah volume digester dibagi dengan laju pengumpanan atau debit air limbah yang dimasukkan ke dalam digester. Nah, untuk biogas komersial misalnya dari POMI memerlukan HRT 20-90 hari. Ini adalah kalau kita menggunakan sistem cover lagoon. Nah, kalau kita menggunakan sistem yang lebih cepat lagi, digester yang bekerja lebih cepat lagi, waktunya bisa diperpendek antara 20 hingga 40 hari. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan antara solid retention time dengan dekomposisi PS. Kita bisa melihat bahwa makin tinggi SRT-nya, solid retention time-nya, maka dekomposisi volatil solidnya juga akan makin tinggi. Sedangkan gambar sebelah kanan itu menunjukkan hubungan antara waktu retensi dengan produksi biogas spesifik. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini juga kita bisa melihat makin tinggi waktu retensinya, itu juga akan menghasilkan produksi biogas spesifik yang lebih tinggi. Tetapi kita bisa melihat di sini, ya, waktu retensi antara 20 hingga 30 itu menghasilkan kondisi produksi biogas yang belum maksimal. Tetapi kalau kita menambahkan waktu retensi itu hingga 100 hari, maka peningkatan produksinya itu tidak terlalu signifikan. Demikian juga dekomposisi tadi, dekomposisi volatil solid juga demikian. Pada SRT antara 20-30, sekitar 25, itu dekomposisi volatil solid itu mencapai 50% dan bisa mencapai 60%, tetapi SRT-nya diperpanjang hingga 80%, sehingga kita bisa menentukan mana yang lebih efisien. Kalau kita memperpanjang sampai 80 hari, itu dekomposisi volatil solidnya hanya meningkat 10%, sehingga kita mungkin bisa mempertimbangkan SRT sekitar 25 hari sebagai yang terbaik. Gambar berikut ini adalah menunjukkan hubungan antara waktu retensi hidrolik atau HRT ya, terhadap akumulasi produksi biogas dan terhadap laju produksi biogas spesifik. Kita bisa melihat di sini laju produksi biogas spesifik itu sangat tinggi pada HRT antara 5-15 atau sampai 20 hari, 5-20 hari, dan setelah itu laju produksi biogas itu hampir menurun, tapi tidak begitu banyak. Dan kalau kita lihat dari akumulasi produksi biogas, kita bisa melihat bahwa setelah HRT antara 20-25 hari, maka praktis sudah tidak ada penambahan biogas yang berarti. Demikian saja materi biogas kali ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain untuk melanjutkan faktor-faktor produksi biogas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.